Shalom, Om Swastiastu, Om Namo Buddhaya, salam kebajikan bagi kita semua. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Sroktariani Halawa, mahasiswa dari Prodi Ilmu Administrasi Negara, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Maritim Raja Ali Haji angkatan 2019. Nah, di sini teman-teman saya akan menjelaskan tentang komunikasi dan advokasi kebijakan publik. Nah, yang pertama, pengertian komunikasi. Komunikasi adalah strategis yang digunakan ketika seseorang atau sekelompok orang mengumpulkan dan berbagi informasi kepada sekelompok orang untuk menyampaikan pesan tentang topik tertentu. Ini adalah salah satu bentuk komunikasi yang penting, biasanya dilakukan untuk tujuan tertentu. Komunikasi menurut James A. Firstoner, pengertian komunikasi adalah suatu proses pada seseorang yang berusaha untuk memberikan pengertian dan informasi dengan cara menyampaikan pesan kepada orang lain. Menurut Prof. Drs. H. Widijaya, arti komunikasi adalah hubungan kontak antara individu maupun kelompok. Yang selanjutnya, bentuk komunikasi. Bentuk komunikasi antara lain berbicara di depan umum, konser, teater, dan debat publik. Contoh dari komunikasi berbicara di depan umum ini seperti halnya ketika berpidato atau melakukan sebuah seminar. Untuk selanjutnya, bentuk komunikasi yang melibatkan media komunikasi, masa seperti artikel, koran, majalah, program, televisi, dan radio, film, dan iklan. Nah, komunikasi yang berupa massa ini kita dapat menemukannya ketika kita membaca koran, itu juga termasuk komunikasi media massa, seperti halnya kita menonton televisi dan radio yang kita dengarkan. Itu merupakan komunikasi massa. Untuk selanjutnya, tujuan komunikasi. Yang dimana tujuan komunikasi yang paling utama adalah memberi informasi kepada khalayak luas untuk hiburan serta menjadi hubungan. Komunikasi publik berperan sebagai upaya berinteraksi antara satu dengan orang lain. Komunikasi juga dapat dilihat dari bagaimana seseorang menyampaikan sesuatu informasi agar informasi itu tersampaikan kepada si penerima. Untuk selanjutnya, ada 4 kategori utama gaya komunikasi, yang dimana yang termasuk verbal, non-verbal, tertulis, dan visual. Yang dimana lisan merupakan komunikasi verbal, adalah penggunaan bahasa untuk mentransfer informasi melalui berbicara atau menggunakan bahasa isyarat. Ini adalah salah satu jenis yang paling umum, sering digunakan selama presentasi, konferensi video, dan panggilan telepon, rapat, dan percakapan. Satu lawan satu komunikasi verbal penting karena efisien. Yang kedua, non-verbal. Yang dimana non-verbal ini adalah penggunaan bahasa tubuh gerak dan ekspresi wajah untuk menyampaikan informasi kepada yang lain. Ini dapat digunakan secara sengaja maupun tidak sengaja. Misalnya ketika kita mungkin tersenyum secara tidak sengaja saat mendengar ide atau informasi yang menyenangkan gitu. Untuk selanjutnya, tertulis. Komunikasi tertulis adalah tindakan menulis atau mengetik, mencetak simbol seperti huruf dan angka untuk menyampaikan informasi. Hal ini juga membantu karena memberikan catatan informasi untuk referensi. Menulis biasanya digunakan untuk berbagai informasi melalui buku, pamflet, buku, surat, memo, dan lainnya. Yang terakhir, visual. Komunikasi visual adalah tindakan menggunakan foto seni gambar, sketsa, bagan, dan grafik
untuk menyampaikan informasi. Visual sering digunakan sebagai bantuan selama presentasi untuk memberikan konteks yang membantu di samping komunikasi tertulis dan atau verbal, karena orang memiliki gaya belajar yang berbeda-beda. Komunikasi visual mungkin lebih membantu bagi beberapa orang untuk mengonsumsi ide dan informasi. Untuk selanjutnya, fungsi komunikasi. Fungsi komunikasi memberikan informasi kepada masyarakat dan memberitahukan kepada masyarakat mengenai peristiwa yang terjadi atau pikiran tingkah laku orang lain, serta segala sesuatu yang disampaikan oleh orang lain. Fungsi komunikasi merupakan saran pendidikan. Fungsi komunikasi juga menurut Routledge, artinya komunikasi berfungsi untuk menunjukkan adanya ikatan dengan orang lain, membangun serta memelihara hubungan, serta untuk kesenangan, artinya komunikasi berfungsi untuk membantu mengambil keputusan mengenai sesuatu hal. Untuk selanjutnya, kita akan masuk dalam pengertian advokasi, yang dimana advokasi merupakan upaya mengingatkan dan mendesak negara dan pemerintah untuk selalu konsisten dan bertanggung jawab melindungi dan mensejahterakan seluruh warganya. Ini berarti sebuah tanggung jawab para pelaksana advokasi untuk ikut berperan serta dalam menjalankan fungsi pemerintahan dan negara, yang dimana pengertian advokasi menurut para ahli advokasi ini menurut Julia Strilling adalah serangkaian tindakan yang dilakukan secara bertahap atau berproses. Hal ini bertujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan maksud mengubah kebijakan publik. Untuk selanjutnya, advokasi kebijakan. Advokasi kebijakan merupakan tindakan mempengaruhi, mendukung, atau seseorang yang berkaitan dengan kebijakan publik seperti regulasi kebijakan pemerintahan. Yang dimana advokasi kebijakan ini yaitu untuk mempengaruhi dan mendukung sesuatu kebijakan yang diperlukan dalam pemerintahan. Untuk selanjutnya, tujuan advokasi. Tujuan dari advokasi sendiri tidak terlepas dari makna advokasi yang dilakukan semata-mata untuk menyelesaikan sengketa antara orang maupun antara kelompok. Sehingga kegiatan advokasi sendiri memang sangat berkaitan erat dengan hukum. Yang dimana tujuan dari advokasi adalah untuk mendorong terwujudnya perubahan atau sebuah kondisi yang tidak atau belum ideal sesuai dengan yang diharapkan. Secara lebih spesifiknya itu dalam praktiknya kerja advokasi banyak diarahkan pada sasaran tembak, yaitu kebijakan publik yang dibuat oleh para penguasa. Selanjutnya, kategori advokasi. Ada beberapa kategori advokasi. Yang pertama, advokasi diri, advokasi kasus, dan advokasi hukum. Yang dimana advokasi diri adalah yang termasuk kategori advokasi diri, yaitu aplikasi yang dilakukan pada skala lokal dalam lingkup kecil. Yang kedua, advokasi kasus adalah kategori advokasi kasus, yaitu yang dilakukan sebagai proses pendampingan terhadap seseorang atau kelompok masyarakat tertentu yang belum memiliki kemampuan untuk membela diri maupun membela kelompoknya. Yang ketiga, advokasi hukum. Advokasi hukum merupakan serangkaian tindakan yang dilakukan oleh lembaga atau ahli hukum dalam untuk konsultasi, mediasi, dan negosiasi serta pendampingan yang dilakukan baik dalam maupun di luar pengadilan dengan tujuan untuk menyelesaikan permasalahan berdimensi hukum. Selanjutnya, langkah-langkah advokasi. Ada beberapa langkah-langkah advokasi yang akan saya jelaskan. Yang pertama, membentuk lingkaran inti, yang dimana membentuk lingkaran inti ini yakin kumpulan orang
orang dan atau organisasi yang menjadi penggagas, pemeraksa, dan pengendali utama seluruh kegiatan advokasi. Jadi, lingkaran inti merupakan komanda utama selama proses advokasi berlangsung. Yang kedua, memilih isu strategis. Lingkar inti bertugas mengumpulkan data dan informasi sebanyak mungkin untuk menganalisis mana di antara sekian banyak isu aktual dalam masyarakat yang benar-benar strategis untuk diadvokasi. Adapun beberapa hal yang perlu dipertimbangkan dalam pemilihan isu strategis ini, yaitu faktor aktualitas. Yang kedua, penting dan mendesak atau tuntunan dari sebagian masyarakat untuk segera ditangani. Yang ketiga, isu tersebut sesuai dengan kebutuhan dan aspirasi masyarakat. Yang keempat, akan berdampak positif pada perubahan-perubahan kebijakan publik lainnya yang mengarah pada perubahan sosial yang lebih baik. Yang kelima, sesuai dengan visi agenda perubahan sosial yang lebih besar seperti dituntut oleh masyarakat dan juga dicanangkan oleh lingkar inti sendiri. Yang ketiga, merancang sasaran dan strategi. Yang dimana perumusan sasaran suatu kegiatan atau program meyakini suatu upaya untuk merubah kebijakan publik. Hal ini penting untuk mencegah kecenderungan merumuskan seserap advokasi yang berlebihan atau sudah berada di luar batas lingkup advokasi sendiri. Misalnya, kecenderungan memperlakukan advokasi sebagai suatu revolusi untuk merebut kekuasaan politik. Yang keempat, mengelola data dan mengemas informasi hasil dari riset pengumpulan data. Perlu dikemas sedemikian rupa untuk keperluan keseluruhan proses advokasi. Data dan informasi yang sama jika digunakan untuk keperluan pejabat pemerintah tertentu saja memerlukan kemasan dan cara penyajian yang berbeda jika dipergunakan untuk keperluan menggalang dukungan langsung dan aktif dari berbagai pihak lain sebagai calon sekutu potensi atau juga digunakan untuk keperluan. Yang kelima, menggalang sekutu dan pendukung. Yang dimana penggalangan sekutu dan sistem pendukung menjadi sangat vital dalam setiap kegiatan advokasi. Sekutu dalam kegiatan advokasi adalah perseorangan, kelompok, atau organisasi yang memiliki sumber daya atau keahlian, akses pengaruh informasi, prasarana dan sarana juga, dan dana yang bersedia dan kemudian terlibat aktif langsung. Yang keenam, mengajukan rancangan tanding, yang dimana bagian ini sudah memasuki pada tahap advokasi yang sebenarnya. Dalam tahap ini, tahap advokasi yang dilakukan adalah dengan membuat rancangan tanding atau construct draft legislation terhadap proses-proses legislasi dan jurisdiksi yang dilakukan oleh para pembuat kebijakan. Yang ketujuh, mempengaruhi pembuat kebijakan, yang dimana tahap ini dilakukan dengan mempengaruhi pelaku-pelaku utama dari kebijakan publik, politis, dan aparat birokrasi pemerintah. Oleh karena itu, dalam tahap-tahap ini akan berlangsung kegiatan-kegiatan lobby, denunciasi, mediasi, kolaborasi, dan sebagainya. Yang kedelapan, membentuk pendapat umum. Jalur ketika dalam proses bersosialisasi dan mobilisasi adalah proses mobilisasi. Pada jalur ini proses advokasi dilakukan dalam beberapa kegiatan seperti kampanye, siaran pers, unjuk rasa, mogok, boykot, perorganisasian, basis dan pendidikan politik. Yang kesembilan, membangun basis gerakan, yang dimana proses advokasi basis gerakan ini
memusatkan perhatian pada pengembangan basis massa dari gerakan advokasi seperti perorganisasian rakyat, pendidikan politik, dan penyandaran sebagai bagian penting dari proses sebagai proses penting bersosialisasi dan mobilisasi untuk melancarkan perubahan-perubahan kebijakan publik yang lebih memihak kepentingan masyarakat luas. Yang ke-10, yang terakhir, memantau dan menilai program. Pemantauan terhadap keseluruhan proses advokasi menjadi penting di dalam kaitannya untuk mengantisipasi berbagai kemungkinan perubahan keadaan dan situasi yang menuntut perubahan strategi advokasi yang dijalankan. Jika tidak, advokasi bisa menjadi tidak efektif atau bahkan kontraproduktif sama sekali. Demikianlah materi yang dapat saya sampaikan dan jelaskan. Kiranya apa yang saya jelaskan dan saya sampaikan boleh bermanfaat bagi kita semuanya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih bagi teman-teman yang sudah menonton video saya. Baiklah, kiranya menjadi manfaat. Baiklah, terima kasih dan sampai jumpa pada pembahasan selanjutnya. Bye-bye.